Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Zulfa Kamila Fawaz, biasa dipanggil Zulfa. Aku adalah salah satu tutor di KPPTN. Nah, video kali ini aku akan membahas mengenai pembahasan latihan soal dari materi biologi yang dibahas pada video sebelumnya, yaitu pada subbab bioteknologi. Nah, sebelumnya aku ucapkan selamat datang di channel KPPTN. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, sebelum kalian melihat video pembahasan, aku sarankan untuk kalian klik link pada description box untuk dapat mengakses latihan soal. Kemudian kerjakan soal terlebih dahulu. Setelah itu, baru kalian boleh melihat video pembahasan untuk mengoreksi jawaban kalian. Nah, kali ini latihan soal terkait materi sebelumnya, yaitu materi TKA Biologi pada subbab bioteknologi. Nah, soal yang akan dibahas di sini dibuat dengan atau berdasarkan variasi dari tipe soal UTBK tahun 2018 hingga tahun 2021. Nah, sebelum menuju ke video pembahasan, kalian bisa pause video ini terlebih dahulu, kemudian kalian klik link di description box untuk mengakses soal dan mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Kemudian kalian dapat mengoreksi jawaban kalian dengan melihat video pembahasan di video kali ini. Hal ini tentunya agar kalian dapat mengetahui seberapa besar atau seberapa paham kalian mengenai materi bioteknologi ini. Nah, oke, nomor 1. Untuk dapat memperoleh lebih banyak bibit yang identik dengan induknya dan seragam satu sama lain dalam waktu yang cepat dalam suatu medium pertumbuhan dan kondisi lingkungan yang steril serta terkontrol, dapat dilakukan dengan teknik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, tentunya kalian harus memahami konsep dasar dari berbagai macam teknik rekayasa genetika. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk pilihan A, tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini merupakan tanaman hasil rekayasa gen yang dibuat dengan cara disisipi satu atau sejumlah gen dari organisme lain dengan tujuan untuk diperoleh sifat baru yang unggul dan diinginkan. Misalnya, resisten terhadap cekaman kekeringan, resisten terhadap hama, ataupun resisten terhadap herbisida. Nah, untuk pilihan yang B, yaitu kultur jaringan. Teknik ini adalah untuk menumbuhkan eksplan bisa berupa sel, jaringan maupun organ tumbuhan dalam suatu medium pertumbuhan dan kondisi lingkungan yang steril serta terkontrol untuk memperoleh lebih banyak bibit yang identik dengan induknya. Selain itu juga seragam satu sama lain dalam waktu yang singkat atau cepat. Dan pada pilihan C, yaitu terdapat rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA atau rekombinan DNA ini adalah teknik penyatuan molekul DNA dari dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan DNA rekombinan atau DNA yang telah termodifikasi. Kemudian pilihan D, yaitu terdapat fusi protoplas.
Ini merupakan metode persilangan atau hibridisasi tanaman dengan memanfaatkan rekayasa genetika konvensional. Teknik fusi protoplas dapat digunakan untuk mencampur sifat genetik dari spesies tanaman yang sama ataupun dari spesies yang berbeda. Kemudian pilihan E, variasi somaklonal, yaitu keragaman yang muncul selama kultur in vitro berlangsung baik yang bersifat genetik maupun epigenetik. Nah, yang ditanyakan pada soal nomor 1 adalah teknik untuk mendapatkan atau memperoleh lebih banyak bibit yang identik dengan induknya dan juga seragam satu sama lain dalam waktu yang cepat. Nah, tadi disebutkan pada kultur jaringan ini digunakan untuk memperoleh lebih banyak bibit yang identik dengan induknya dan juga seragam satu sama lain dalam waktu yang cepat. Deskripsi ini sangat sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal nomor 1. Jadi untuk nomor 1 jawaban yang tepat adalah B, yaitu kultur jaringan. Berikutnya nomor 2. Dalam rekayasa teknologi plasmid, suatu potongan gen target dapat disatukan dengan vektor DNA karena adanya peran penting dari enzim. Nah, pada materi pembahasan biologi subbab bioteknologi kemarin atau pada video sebelumnya dijelaskan bahwa komponen utama dalam rekayasa genetika itu ada 3, yaitu enzim restriksi, enzim ligase, dan juga plasmid. Nah, pada pilihan ini yang termasuk komponen utamanya hanyalah restriksi, endonuklease, dan juga ligase. Jadi pilihan B, C, dan E otomatis salah. Nah, kemudian kita bahas terlebih dahulu. Teknologi plasmid itu apa sih? Teknologi plasmid yaitu teknik yang menggunakan vektor berupa plasmid bakteri. Teknik rekayasa genetika ini biasanya digunakan dalam pembuatan insulin. Prinsip dasar mekanisme rekayasa genetika menggunakan mikroorganisme dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama isolasi gen, kemudian pemecahan DNA, setelah itu pembinaan DNA, kemudian memasukkan DNA rekombinan, setelah itu baru mengidentifikasi DNA yang baru. Nah, gambar ini merupakan tahapan rekayasa genetika. Pada dasarnya, dalam tahapan pemindahan DNA atau transfer DNA, gen target yang sudah diisolasi dan dipotong dimasukkan ke dalam vektor. Vektor tersebut bisa berupa plasmid, bakteriofag, atau agrobakterium. Nah, pada gambar ini menggunakan vektor plasmid. Nah, kemudian ini akan membawa gen target, vektor ini akan membawa gen target ke sel sasaran. Nah, sebelum gen target digabung atau dimasukkan ke dalam vektor ini, tentunya dipotong terlebih dahulu oleh enzim restriksi, kemudian disisipkan ke dalam vektor ini berupa plasmid. Nah, setelah disisipkan kemudian digabungkan. Nah, yang akan menggabungkan gen target dengan DNA vektor ini membutuhkan peran dari enzim ligase.
Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah enzim ligase. Karena yang ditanyakan adalah bagaimana suatu gen target ini dapat disatukan dengan vektor DNA. Nah, tentunya dengan menggunakan peran dari enzim ligase. Karena enzim reseksi ini tidak berperan untuk menyatukan, tapi dia berperan untuk memotong gen target agar dapat disisipkan ke vektor plasmid. Jadi nomor 2 yang tepat jawabannya adalah D, yaitu ligase. Lanjut nomor 3. Salah satu bioteknologi modern yang dapat dilakukan pada manusia maupun hewan adalah inseminasi buatan. Dalam melakukannya terhadap tahapan-tahapan agar proses ini dapat berhasil kecuali. Untuk menjawab soal ini, kalian juga harus paham bagaimana tahapan-tahapan inseminasi buatan, bagaimana prosesnya. Nah, kita bahas satu persatu. Proses pembuatan inseminasi buatan. Tahap yang pertama yaitu mengoleksi sperma dari individu jantan terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang telah berisi larutan gliserol dan juga sukrosa. Larutan gliserol dan sukrosa ini disebut dengan krioprotektan. Nah, larutan ini nantinya akan melindungi sperma pada saat dilakukan penyimpanan. Nah, sperma yang sudah diberi atau dilapisi oleh krioprotektan dapat disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam suatu termos atau tabung besar yang telah dibukukan atau biasanya disebut dengan kriopreservasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu setelah sperma dikoleksi dan berada di tempat penyimpanan, yaitu akan dilakukan inseminasi. Nah, tetapi sebelum dilakukan inseminasi harus dilakukan screening massa estrus terlebih dahulu atau pemeriksaan pada individu betina. Jika hasil pemeriksaan sudah menunjukkan massa estrus, maka dapat dilakukan inseminasi atau penyuntikan sperma ke dalam uterus. Nah, kita lihat satu persatu tahapan yang ada di pilihan ganda. Yang A. Mendeteksi massa subur atau estrus pada individu wanita agar dapat mengetahui tingkat kehamilan. Kalimat ini tadi disebutkan pada tahap yang kedua. Nah, sebelum melakukan inseminasi, individu wanita atau individu betina tersebut harus menjalani proses pemeriksaan atau proses screening massa estrus. Jadi pilihan A adalah benar karena merupakan salah satu tahapan dalam inseminasi buatan. Dan pilihan B, menyuntikkan sperma secara langsung ke dalam uterus. Kalimat ini juga disebutkan pada tahap kedua. Setelah dilakukan screening massa estrus pada individu wanita, kemudian dilakukan inseminasi atau menyuntikkan sperma ke dalam uterus. Jadi pilihan B adalah benar. Karena menyuntikkan sperma secara langsung ke dalam uterus ini merupakan definisi dari inseminasi. Kemudian yang C, mengambil sperma dari individu jantan setelah antibodi terbentuk, kemudian dilakukan tahap purifikasi.
Kita lihat pada tahap pertama. Koleksi sperma dari individu jantan. Lalu setelah sperma dikoleksi dimasukkan ke dalam tabung yang berisi larutan krioprotektan. Kita lihat kalimatnya, mengambil sperma dari individu jantan. Benar, karena ini juga bisa dikatakan mengoleksi sperma dari individu jantan. Namun, apakah hal tersebut dilakukan setelah antibodi terbentuk, kemudian dilakukan tahap purifikasi? Tentunya tidak, karena inseminasi buatan tidak memerlukan antibodi di dalam suatu prosesnya. Jadi saat mengambil sperma atau mengoleksi sperma dari individu jantan, kita tidak harus menunggu antibodi di dalam individu tersebut terbentuk, karena kita tidak memerlukan hal tersebut. Yang artinya pilihan C itu salah, karena tidak termasuk ke dalam tahapan inseminasi buatan. Kemudian pilihan D, menyimpan sperma dengan cara memasukkan ke dalam suatu termos atau tabung besar yang dibekukan atau kriopreservasi. Pada tahap pertama, hal ini disebutkan sperma yang sudah diberi krioprotektan dapat disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam suatu termos atau kriopreservasi. Yang artinya pilihan D adalah benar. Kemudian pilihan E, memberikan krioprotektan atau campuran larutan gliserol dan sukrosa pada sperma yang telah dikoleksi dari individu jantan. Kalimat ini juga disebutkan pada tahap pertama, yaitu setelah mengoleksi sperma tersebut dilapisi atau diberikan larutan gliserol dan sukrosa yang disebut juga protektan. Hal ini ditujukan untuk melindungi kualitas sperma pada saat nantinya dilakukan penyimpanan. Di antara 5 pilihan ini yang tidak termasuk tahapan inseminasi buatan yaitu C tadi ya, karena kita tidak perlu menunggu antibodi pada individu jantan tersebut terbentuk terlebih dahulu untuk mengambil spermanya. Untuk jawabannya yang tepat bagi nomor 3 adalah C. Lanjut nomor 4, yang digunakan sebagai taksigen untuk mentransport gen penumpang ke dalam sebuah bakteri adalah komponen di dalam suatu rekayasa genetika itu ada 3, tadi sudah saya sebutkan dan sudah saya bahas pada nomor awal. Di antaranya enzim restriksi, enzim ligase, dan juga plasmid. Gambar ini merupakan gambar atau konsep dasar dari rekayasa genetika. Nah, di dalam gambar ini terdapat bakteri dan juga gen dari suatu sumber, yaitu bisa berasal dari makhluk hidup lain. Nah, nantinya plasmid pada suatu bakteri ini akan diambil, kemudian akan digunakan sebagai media untuk menerima gen dari sumber lain tersebut. Dan nantinya gen tersebut akan masuk ke dalam plasmid itu sendiri, yang nantinya akan mengalami proses-proses atau tahapan-tahapan untuk menghasilkan suatu produk.
Nah, jadi yang digunakan untuk mentransport gen penumpang ke dalam sebuah bakteri apa? Ya plasmid itu sendiri. Karena plasmid ini kan sebagai media untuk menerima gen dari sumber lain agar dia bisa masuk ke dalam sel bakteri tersebut. Nah, plasmid merupakan vektor cloning yang paling sering digunakan dalam proses cloning pada bakteri. Plasmid adalah DNA ekstra kromosomal yang biasanya berbentuk sirkular dan plasmid ini ditemukan dalam sel bakteri. Bakteri memiliki kemampuan pembelahan yang cepat sehingga plasmid sering digunakan sebagai vektor pembawa gen untuk memproduksi suatu produk tertentu dalam waktu yang cepat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah C, yaitu plasmid. Karena jika untuk pilihan A, enzim restriksi. Enzim restriksi ini juga disebut sebagai gunting biologi karena dia memiliki peran memotong suatu DNA. Jadi tidak ada hubungannya peran dia untuk mentransport gen penumpang ke dalam sebuah bakteri. Kemudian pilihan B, ligase. Ligase ini juga disebut sebagai lem biologi karena dia berperan untuk menggabungkan atau menyatukan suatu DNA, jadi dia juga tidak ada sangkut pautnya terhadap taksi gen. Kemudian untuk pilihan D dan E tidak termasuk karena mereka bukan merupakan komponen dari rekayasa genetika. Lanjut, nomor 5. Sel-sel yang diperoleh dengan cara peleburan dua sel somatik hasil isolasi dari dua jaringan yang berbeda menjadi satu sel tunggal dapat dilakukan dengan teknik. Nah, seperti pada nomor awal tadi, kalian juga harus memahami konsep dari berbagai macam teknik rekayasa genetika ataupun bioteknologi modern. Untuk deskripsi atau definisi seperti ini merupakan definisi dari atau konsep dasar dari teknik hibridoma. Hibridoma atau fusi sel merupakan teknologi penyatuan atau fusi dua sel dari organisme yang sama ataupun berbeda untuk menghasilkan satu sel yang mengandung gen campuran antara kedua sel tersebut. Dalam proses tersebut, memanfaatkan sel kanker yang memiliki kemampuan pembelahan yang cepat. Teknologi hibridoma ini akan menghasilkan sel hibrid atau sel hibridoma yang mampu memproduksi antibodi monoklonal. Jadi biasanya teknik ini dilakukan dengan organisme tikus dan juga sel kanker yang telah dikulturkan. Nah, kemudian lanjut nomor 6. Fermentasi merupakan teknik bioteknologi konvensional yang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini yang bukan merupakan produk bioteknologi konvensional adalah sebelumnya produk bioteknologi konvensional itu sendiri dibagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama ada produksi steroid. Contohnya yaitu kortison dan juga hidrokarbon yang dihasilkan oleh mikroorganisme Rhizopus nigricans. Kemudian yang kedua yaitu produksi asam amino. Produk yang dihasilkan ada lisin dengan menggunakan mikroorganisme Brevibacterium flavum. Kemudian MSG atau glutamat yang biasa digunakan pada jajanan-jajanan ini diproduksi dengan menggunakan mikroorganisme Corynebacterium glutamicum. Kemudian yang ketiga ada produksi enzim, biasanya
digunakan untuk memproduksi protease dan amilase menggunakan mikroorganisme Aspergillus oryzae dan Bacillus subtilis. Kemudian yang keempat yaitu produksi vitamin. Ada vitamin B12 dengan menggunakan mikroorganisme Propionibacterium dan juga ada riboflavin dengan menggunakan mikroorganisme Aspergillus. Jadi, yang bukan merupakan produk bioteknologi konvensional adalah B ya, produksi antibodi. Karena produksi antibodi ini tidak diperoleh dari bioteknologi konvensional, akan tetapi diperoleh dari bioteknologi modern. Nomor yang terakhir yaitu insulin sintetis, merupakan hormon yang berperan dalam menurunkan kadar gula darah yang diperoleh dengan proses bioteknologi modern, yaitu dengan metode bla bla bla. Nah, sama seperti nomor-nomor sebelumnya, kalian juga harus tahu produk apa sih yang dihasilkan dalam beberapa teknik atau berbagai macam teknik biologi modern. Misalnya rekombinasi DNA itu menghasilkan produk apa, hibridoma menghasilkan produk apa, cloning menghasilkan produk apa. Dan untuk hormon insulin ini, hormon insulin sintetis merupakan produk bioteknologi modern yang diperoleh melalui proses rekombinasi DNA. Hormon ini berperan dalam menurunkan kadar gula darah dan digunakan apabila seseorang sudah tidak bisa memproduksi hormon insulin di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus yang akut. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah A, yaitu rekombinasi DNA. Karena misalnya nih untuk cloning itu biasanya menghasilkan produk domba cloning atau domba doli, biasanya yang diperoleh dari makhluk hidup domba fin dan juga domba black. Kemudian untuk hibridoma, biasanya dia menghasilkan suatu sel rekombinan atau gen rekombinan. Nah, selesai sudah video pembahasan untuk latihan soal kali ini. Terima kasih kalian telah menonton video hingga akhir sesi atau penghujung waktu di video ini, dan semoga pembahasan tersebut bermanfaat bagi kalian dan semoga dapat dipahami. Apabila terdapat pembahasan yang belum atau tidak dipahami, kalian bisa komen pada kolom komentar. Dan kemudian jangan lupa subscribe KPPTN untuk pembahasan soal, latihan soal, video materi yang lebih lanjut dan lebih banyak lagi. Dan tentunya juga channel KPPTN ini akan membantu kalian mempersiapkan dalam menghadapi tes UTBK guna memasuki perguruan tinggi negeri. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.